Baik Sobat Interest, dalam Popeye kali ini akan dibantu oleh saya sebagai host dan juga Bapak Muhammad Hamzah sebagai narasumber. Halo Bapak Hamzah. Halo Kak Rita, gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat-sehat Pak. Bapak gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah berkat doa Kak Rita dan teman-teman semuanya sehat selalu. Baik Bapak, kali ini kita akan membahas mengenai IKPA nih Pak, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Jadi saya akan bertanya mengenai IKPA, beberapa pertanyaan. Kita mulai ya Pak? Silakan Kak Rita. Oke baik, yang pertama dalam pengukuran kualitas belanja pemerintah, dikenal istilah indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IKPA. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan IKPA itu? Begini Kak Rita, jadi kalau kita merujuk pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Nomor 5 Tahun 2024, IKPA didefinisikan sebagai indikator yang ditetapkan Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja pada kementerian negara atau lembaga dari berbagai sisi. Satu, sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran. Yang kedua, sisi implementasi pelaksanaan anggaran. Dan yang ketiga atau terakhir, sisi kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jadi IKPA ini menjadi tool monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, bukan merupakan suatu tujuan akhir. IKPA kalau kita ibaratkan dalam anak sekolah semacam rapot atas kinerja pelaksanaan anggaran bagi satuan kerja yang menerima anggaran atau APBN. Jadi ini semacam pertanggungjawaban atas pengelolaan APBN yang diterima satuan kerja. Karena tentunya kalau kita mendapatkan mandat uang dari rakyat, kita harus kelola dengan baik dan pertanggungjawabkan pengelolaannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi gampangnya IKPA itu merupakan tools monitoring dari pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga. Baik. Sampai di sini cukup paham Bapak. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Silakan. Oke, baik. Yang kedua adalah urgensi pemerintah memperkenalkan IKPA sebagai pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran. Jadi urgensinya apa nih Pak? Sebelum menjawab terkait urgensi, mungkin saya ingin menceritakan dahulu terkait sejarah munculnya IKPA. IKPA sendiri pertama kali digunakan, seingat saya di tahun 2014. Digunakan untuk pengukuran dan apresiasi kinerja pelaksanaan anggaran KL tahun 2014. Namun saat pertama kali digunakan, IKPA masih bersifat manual. Baru di tahun 2018, perhitungan IKPA dilakukan secara otomatis by system menggunakan aplikasi yang dinamakan OMSPAN, Online Monitoring Span. IKPA sampai saat ini terus direview dan disempurnakan agar relevan dengan kebutuhan dan perkembangan saat ini. Mengapa IKPA terus direview dan disempurnakan? Ini sekaligus nanti akan menjawab pertanyaan Kak Rita tadi terkait urgensi adanya IKPA. Pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan, meningkatkan ketersediaan fasilitas umum, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBN yang saat ini besarnya telah mencapai 3.000 triliun merupakan instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mewujudkan komitmen tersebut. Belanja negara dikelola dengan sebesar-besarnya dapat memberikan manfaat ke kemakmuran masyarakat seperti menghasilkan outcome, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan lain sebagainya. Dahulu kondisi pengelolaan anggaran seperti ini. Perencanaan anggaran kita masih kurang baik. Masih orientasinya pada serapan belanja untuk pelaksanaan anggarannya, belum berorientasi pada pengukuran output dan outcome. Kemudian juga pelaksanaan kita, kegiatan kita belum sesuai dengan perencanaannya. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi perencanaan cash forecasting pemerintah. Kemudian juga penyerapan anggaran tidak proporsional. Ada penumpukan di akhir tahun anggaran. Ini tentunya kurang baik bagi negara kita yang ingin mendorong pertumbuhan ekonomi karena penyerapan terkonsentrasi di akhir tahun. Nah, kalau di ilmu ekonomi kita mengenal yang namanya efek multiplier uang, efek atau efek penggandaan uang.
Semakin uang pemerintah itu cepat dibelanjakan, tentunya akan semakin memberikan manfaat bagi perkembangan ekonomi dengan kita melihat salah satunya dari sisi efek multiplier uang tadi. Nah, atas dasar kondisi tersebut, pemerintah berupaya untuk melakukan perbaikan kualitas belanja. Maka dari itulah dirancang IKPA, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, untuk menghasilkan belanja yang berkualitas, seperti belanja itu memperhatikan pertumbuhan ekonomi dengan pengaturan terkait serapan belanja per triwulan, kemudian memperhatikan konsep value for money, kemudian juga konsep spending better atau perencanaannya itu menjadi rujukan dalam pelaksanaannya, kemudian juga konsep perencanaan keuangan, rencana penarikan dana menjadi salah satu komponen dalam IKPA tersebut, maupun berorientasi pada pencapaian output dan outcome. Jadi belanja pemerintah itu menghasilkan barang dan barangnya berguna bagi masyarakat ataupun bagi instansi yang penggunanya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dia laksanakan. Seperti itu Kak Rita. Baik, jadi seperti itu ya Pak urgensi. Kenapa sih harus pemerintah itu memperkenalkan IKPA kepada masyarakat? Baik, selanjutnya aspek apa saja Pak yang diukur dalam IKPA ini? Aspek yang diukur dalam IKPA ada 3. Yang pertama, aspek kualitas perencanaan. Yang kedua, implementasi pelaksanaan. Dan yang ketiga, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Dari 3 aspek itu kemudian di-breakdown menjadi 8 komponen indikator. Di kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran dikenal ada 2 indikator. Yang pertama, indikator revisi DIPA. Jadi, sasaran daripada penggunaan indikator revisi DIPA untuk dalam IKPA adalah untuk mengendalikan adanya revisi DIPA yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Karena tentunya sebelumnya bahwa anggaran itu telah disusun dengan perencanaan kebutuhannya. Jadi kalau di jalan sering terjadi revisi, itu mencerminkan perencanaan anggaran yang kurang baik. Kemudian indikator yang kedua di dalam kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran adalah deviasi halaman 3 DIPA. Deviasi halaman 3 DIPA ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga likuiditasnya, karena melalui di sini pemerintah dapat melihat kebutuhan belanja yang akan dilaksanakan Satker per periodenya. Berapa uang yang akan dikeluarkan Satker misalnya di tanggal tertentu, di hari tertentu, seharusnya bisa dilihat dari halaman 3 DIPA ini di dalam implementasinya. Jadi ini berkaitan dengan fungsi perencanaan kas pemerintah, karena semakin pemerintah tentu ada keterbatasan likuiditas. Uang yang terbatas itu tentunya perlu dioptimalkan penggunaannya, baik dari sisi uang yang idle maupun uang yang harus segera dikeluarkan untuk membiayai belanja pemerintah. Kemudian di aspek yang kedua yaitu aspek implementasi pelaksanaan anggaran. Di situ ada 5 komponen. Komponen yang pertama yaitu terkait penyerapan anggaran atau realisasi belanja pemerintah yang dihitung per jenis belanja per periode triwulanan. Di sini dilakukan penghitungan per jenis belanja agar tidak terjadi konsentrasi pada jenis belanja tertentu. Misalnya belanja yang serapannya relatif tiap tahunnya agak rendah itu adalah belanja modal. Apabila ini kita masih menyusun berdasarkan periode-periode sebelumnya di mana tidak dibuat per jenis belanja, serapan belanja modal yang memiliki efek paling besar dalam perekonomian ini kurang optimal karena biasanya ditutup dari serapan belanja pegawai dan belanja barang. Nah, di sini melalui penyerapan atau penerapan reformulasi IKPA per jenis belanja diharapkan dari semua sisi belanja dapat terserap secara proporsional sesuai kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Kemudian belanja kontraktual. Jadi di sini berupaya mendorong percepatan kontrak dan penyelesaiannya di dalam
pembayaran atau penyelesaian proyek-proyek pemerintah. Yang ketiga yaitu terkait penyelesaian tagihan. Jadi ada penetapan periode tertentu tagihan itu harus mulai kapan dia selesai dan kapan dia dibayarkan. Hal ini memberikan jaminan bagi provider pemerintah atau vendor penyedia barang dan jasa bahwa tagihannya tidak akan diperumit atau dilama-lama karena ada ukuran waktu bahwa tagihan mulai disampaikan penyelesaiannya itu paling lambat 17 hari kerja mulai dari berita acara serah terima harus sudah dibayarkan. Kemudian indikator yang keempat adalah pengelolaan UPTUP. Jadi kantor instansi pemerintah itu mendapatkan yang namanya uang persediaan yang digunakan untuk membantu operasional perkantoran sehari-hari. Uang ini tentunya harus dikelola dengan efektif, jangan sampai menumpuk di rekening bendahara ataupun kesulitan likuiditas. Ada besarnya UP, makanya ditentukan proporsinya sesuai dengan besar kecilnya kebutuhan kantor. Kemudian juga yang indikator yang kelima adalah dispensasi SPM. Ini menjadi indikator terakhir dalam implementasi pelaksanaan anggaran yang muncul hanya di triwulan 4 karena ini sebagai punishment apabila realisasi daripada kegiatan atau belanja itu lebih lambat dari batas periode yang ditetapkan dalam peraturan Bendahara Umum Negara. Kemudian yang terakhir tentunya kita ingin bahwa belanja pemerintah itu menghasilkan output yang berguna bagi masyarakat. Belanja pemerintah harus bisa menghasilkan output, bisa berupa barang atau jasa, dan ini tentunya akan menyebabkan belanja kita menjadi lebih berkualitas. Makanya digunakan indikator yang terakhir adalah capaian output yang dihitung dari ketepatan waktu pelaporan dan capaiannya. Demikian Kak Rita. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya tadi terkait dengan aspek dan komponen mengenai indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Nah, dari aspek dan komponen yang tadi Bapak jelaskan nih Pak, apakah ada komponen yang saat ini masih sering kali kurang optimal? Baik Kak Rita, jadi dalam pelaksanaan anggaran tentunya kadang-kadang terjadi hal-hal yang di luar yang kita perkirakan. Misalnya eksekusi kegiatan tertunda karena faktor teknis maupun non-teknis. Kalau teknis mungkin semacam tool atau mesin yang digunakan untuk mendukung itu tiba-tiba terjadi masalah atau error. Di faktor non-teknis bisa karena kendala faktor cuaca, misalnya terjadi bencana, banjir, longsor, tentu itu akan mempengaruhi eksekusi kegiatan yang dilaksanakan. Nah, di sini biasanya ada beberapa indikator yang terpengaruh. Kalau sesuai dengan yang dirilis oleh KPPN Palangkaraya di semester 1 2024, terdapat 3 indikator yang perlu mendapatkan perhatian. 1. Indikator deviasi halaman 3 DIPA. Jadi kalau kegiatannya tertunda tentunya akan berpengaruh terhadap rencana penarikan dananya yang telah disusun menjadi tidak akurat. Kemudian indikator penyerapannya. Dengan adanya penundaan kegiatan tentunya serapannya menjadi tidak sesuai dengan target yang tadinya telah ditetapkan. Yang terakhir tentunya karena belum ada penyerapan atau serapannya tertunda, tentu capaian outputnya menjadi tidak sesuai. Nah, 3 indikator ini saling terkoneksi, saling beririsan. Mungkin apa perlu saya jelaskan terkait masing-masing indikatornya, misalnya terkait indikator deviasi halaman 3 DIPA. Jadi indikator deviasi halaman 3 DIPA dihitung dari rata-rata tertimbang kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan data bulanan pada setiap jenis belanja dengan memperhatikan proporsi pagu masing-masing jenis belanja. RPD ini juga tidak saklek, terdapat juga fairness atau penerapan prinsip fairness melalui adanya dispensasi ambang batas
deviasi bulanan sebesar 5%. Jadi tadi untuk memitigasi adanya perubahan-perubahan yang force majeure ataupun yang di luar di luar yang telah direncanakan oleh satuan kerja, misalnya perubahan kebijakan terpusat. Di sini ada ambang batas deviasi yang diizinkan atau semacam dispensasi. Kemudian terkait komponen yang kedua terkait penyerapan anggaran. Jadi di masing-masing periode itu terdapat target penyerapan anggaran per jenis belanja. Misal untuk belanja pegawai di triwulan 1 ditetapkan sebesar 20%, triwulan 2 50%, 75% di triwulan 3 dan 95% di triwulan 4. Begitu juga belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial masing-masing memiliki target penyerapan belanja per triwulan. Kemudian yang terakhir indikator yang harus mendapatkan perhatian juga yaitu terkait capaian output yang saat ini nilainya memang belum maksimal. Capaian output itu diukur dari dua indikator. Yang pertama yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan capaian output, di mana itu harus dilaporkan paling lambat 5 hari kerja setelah bulan berakhir. Kemudian berdasarkan realisasi capaian outputnya tersendiri. Demikian Kak Rita. Baik, jadi seperti itu ya Pak, aspek dan komponen yang kurang optimal dalam IPA. Baik, saya izin lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Oke, untuk pertanyaan kelima adalah, penilaian IPA apakah sudah dilakukan secara objektif dan bukan hasil semacam rekayasa atau manipulasi? Misal nih, Satker KPPN Palangkaraya di triwulan 1, 2, 3 meraih nilai IPA 100, nilai sempurna Pak. Nah, apakah nilai ini objektif atau hasil rekayasa tertentu mengingat IPA merupakan milik Kementerian Keuangan? Pertanyaan yang bagus sekali Kak Rita. IPA ini kan memang semacam rapot kinerja anggaran satuan kerja maupun kementerian lembaga. Di situ tentunya ada prestis di mana masing-masing KL tentunya ingin terlihat bagus. Dan tentunya tidak salah sehingga muncul asumsi seperti yang disampaikan Kak Rita tadi. Tadi di awal sudah saya sampaikan, sempat saya singgung bahwa mulai tahun 2018 penilaian IPA dilakukan secara otomatis by system melalui OMSPAN. Jadi IPA tidak dinilai dengan secara manual lagi atau nilai setiap komponennya dinilai melalui pengisian secara manual, tapi otomatis by system berdasarkan aktivitas yang dilakukan satuan kerja dan itu terekod pada database. Misal, untuk indikator nilai penyerapan anggaran diambil dari realisasi belanja Satker yang telah diterbitkan SP2D, Surat Perintah Pencairan Dana. Kemudian, untuk revisi anggaran diambil data revisi pagu tetap yang telah diajukan Satker maupun non pagu tetap yang tidak dihitung sebagai pengurang IPA yang terekod pada database Kementerian Keuangan. Begitu juga dengan nilai capaian outputnya merupakan hasil dari laporan output yang telah diinput satuan kerja. Jadi sistem ini mengambil data dari apa yang ada di database berdasarkan aktivitas yang dilakukan satuan kerja maupun laporan yang telah disusun satuan kerja atas pencapaian output pada unit masing-masing. Jadi karena sudah by system tentunya objektivitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Begitu Kak Rita. Baik, jadi perhitungannya sudah by system sehingga bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu ya Pak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah strategi yang telah dilakukan Satker KPPN Palangkaraya sehingga dapat meraih nilai IPA sempurna di periode tahun 2024 berjalan Pak? Baik, terima kasih. Tentunya nilai IPA yang diraih KPPN Palangkaraya selaku Satker tersebut bukan merupakan hasil instan atau hasil sulap simsalabim. Tentunya di sini ada peran dan kerja keras dari tim pengelola keuangannya serta dukungan dari seluruh pegawai KPPN Palangkaraya. Adapun strategi yang telah dilakukan oleh KPPN Palangkaraya untuk mencapai nilai tersebut antara lain, 1. Terkait perencanaan bahwa penyusunan anggaran itu telah disusun di tahun anggaran sebelumnya. Namun
di dalam penetapan anggaran yang diterima, tentunya kita memaklumi bahwa terkadang bahwa anggaran yang kita terima tidak sesuai dengan rencana atau kebutuhan yang kita minta karena pemerintah memiliki fiscal gap, tentunya ada prioritisasi, dan ketika kita mendapatkan dokumen anggaran itu tentunya kita harus melakukan review ulang dan menyusun ulang kembali beberapa kegiatan yang telah kita susun. Makanya sebelum tahun anggaran itu berjalan, biasanya di bulan Desember kami telah melaksanakan penyusunan rencana kerja tahun anggaran berikutnya berdasarkan alokasi DIPA yang kami terima. Kemudian rencana tersebut perlu dikompilasi dan di-sharingkan dengan semua unit yang ada di KPPN Palangkaraya untuk dilakukan sinkronisasi, karena tentunya mungkin ada unit yang perlu mendapatkan tambahan, ada unit juga yang mungkin kegiatannya masih bisa ditunda dan dialihkan ke unit lainnya, ataupun mungkin bisa dilakukan kolaborasi dalam kegiatannya sehingga biayanya bisa di-sharingkan. Nah, di sini yang kami lakukan yang kedua adalah melakukan sharing, diskusi, dan tentunya yang terakhir menetapkan rencana kerja atas hasil diskusi dan sharing yang telah kita sepakati. Kemudian rencana kerja dan anggarannya tadi yang telah disusun dan disepakati tadi itu dijadikan pedoman bagi unit di KPPN Palangkaraya dalam melaksanakan kegiatan selama 1 tahun anggaran. Nah, ini tentunya dalam pelaksanaannya perlu dimonitor secara berkala yang dilaksanakan oleh tim pengelola keuangan dari subbagian umum yang memiliki tusi terkait pengelolaan keuangan anggaran Satker KPPN Palangkaraya. Untuk menunjang ini, di setiap pekan kami mengadakan semacam weekly meeting, dan juga di setiap bulan kami melaksanakan yang dinamakan dialog kinerja organisasi, di mana di dalam kesempatan itu kami menyampaikan terhadap rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan maupun rencana kegiatan yang telah terlaksana dan beserta penyerapan anggarannya. Kemudian pada prinsipnya kami ingin mendorong bahwa penyerapan anggaran itu dilaksanakan secepat mungkin atau di periode-periode awal sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya ke ekonomi. Nah, di sini apabila kami mendapatkan alokasi belanja modal seperti tahun ini, kami upayakan dapat dieksekusi di kesempatan pertama atau triwulan pertama ketika kami mendapatkan belanja modal. Kebetulan belanja modal yang kami miliki, belanja modal peralatan dan mesin, sehingga bisa segera kami laksanakan. Mungkin seperti itu Kak Rita, sedikit terkait tip pengelolaan anggaran di KPPN Palangkaraya. Baik, jadi seperti itu ya Pak strategi yang dilakukan oleh KPPN Palangkaraya dengan berbagai langkah sehingga nilai IPAK-nya itu selalu sempurna, maksimal. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya terkait dengan penyusunan eksekusi rencana kegiatan. Tentunya di perjalanan dimungkinkan adanya suatu hal yang sifatnya tidak terduga, Pak. Nah, ini bagaimana sih cara Satker KPPN Palangkaraya menyikapi hal tersebut? Iya, benar sekali Kak Rita bahwa dalam perjalanannya sepanjang tahun tentunya ada hal-hal yang mungkin di luar prediksi yang akan terjadi. Nah, tentunya di sini kita perlu melakukan mitigasi terhadap potensi adanya hal yang di luar atau yang tak terduga tersebut. Di KPPN Palangkaraya sendiri, kami memiliki bangunan KPPN sendiri kan memang sudah agak tua ya. Bangunan ini sudah berdiri tahun 90-an. Jadi dengan kondisinya seringkali muncul biaya pemeliharaan yang tak terduga, misalnya kebutuhan perbaikan atap karena ada atap bocor, ataupun bocornya bisa sampai menyebabkan plafonnya jebol karena intensitas hujan di KPPN di Kota Palangkaraya ini lebat dan tinggi. Jadi anginnya juga besar, hujannya besar, dan ini pernah kejadian di tahun ini kami mengalami plafon kami sampai jebol karena hujan tersebut. Nah, bagaimana kami menyikapinya terkait ini? Kami
kami menggunakan penerapan prinsip fairness dalam pengukuran IKPA. Jadi di sini kami dalam penerapan prinsip fairness ini Satker diberikan kesempatan untuk melakukan update halaman 3 DIPA atau rencana penarikan dananya secara triwulan di awal periode, misalnya untuk triwulan 1 pada bulan Februari, di triwulan 2 pada bulan April, triwulan 3 pada bulan Juli, dan triwulan 4 pada bulan Oktober. Kemudian juga ada dispensasi revisi anggaran yang diberikan dalam satu semester. Jadi dalam satu semester apabila kita masih diberikan dispensasi untuk melakukan revisi anggaran sebanyak 2 kali. Kalau kita tidak melakukan sampai dengan 1 kali, nilai kita akan menjadi lebih baik lagi. Tapi kalau kita melakukan lebih dari 2 kali, maka berarti perencanaan kita kurang baik. Kemudian juga di dalam rencana penarikan dana itu yang berjalan juga terdapat dispensasi. Tadi yang saya sampaikan, ambang batas sebesar 5%. Jadi apabila kita misalnya belanja kita itu 200 juta yang telah kita susun RPD-nya di bulan tertentu, kita memiliki dispensasi sebesar 5% dari 200 juta itu. Misalnya berarti di sini ada angka sekitar 10 juta yang dimana bisa kita manfaatkan sebagai ambang batas di mana pengeluaran kita bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari RPD yang telah kita susun. Begitu Mbak Rita menyikapi terkait adanya ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan yang terjadi di KPPN Palangkaraya. Baik, jadi seperti itu ya Pak, bagaimana cara untuk menyikapi apabila terjadi hal yang tidak terduga. Untuk pertanyaan terakhir nih Pak, adakah pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk rekan-rekan sesama pengelola keuangan? Terima kasih Kak Rita, mungkin saya ingin menyampaikan satu pesan ke teman-teman sesama pengelola keuangan. Tadi di awal saya sudah sempat singgung bahwa IKPA ini bukan tujuan akhir. IKPA hanya tool alat bantu untuk mencapai tujuan akhir, yaitu belanja negara yang berkualitas, memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, mari kita terus semangat dan bekerja keras, bekerja cerdas, untuk meningkatkan tata kelola keuangan negara yang kita kelola masing-masing. Terima kasih Kak Rita atas kesempatannya. Baik, jadi seperti itu ya Pak, seluk-beluk apa itu IKPA, dari mulai awal tadi penjelasannya, lalu strateginya, dan lain-lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak atas sharing dan diskusinya terkait dengan IKPA. Tentunya ini membuat insight baru untuk kita, sehingga kita dapat lebih paham apa sih yang dimaksud dengan IKPA, bagaimana strateginya. Dan semoga setelah ini IKPA dari KPPN Palangkaraya sebagai Satker dan juga kementerian lembaga lain tentunya dapat selalu mencapai target maksimal atau 100, sehingga belanja kementerian lembaga dapat terlaksana dengan baik dan juga bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Baik, kita cukupkan podcast kali ini, Sobat Interest. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.